wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Insyaallah waktu kita tinggal setengah jam. Saya selesaikan satu bab ini, kemudian nanti sisanya kita gunakan untuk menjawab. Catatan ke-13 masih berkaitan dengan bagaimana interaksi wanita dengan keluarganya ketika istri nusyuz. Nusyuz artinya naik, tempat yang tinggi, dalam bahasa Arab disebut dengan an-nashaz. Allah berfirman, wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau kamu diperintahkan unshuzu, unshuzu itu artinya bangun. Unshuzu artinya berdiri. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau kamu disuruh berdiri, berdirilah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Secara istilah istri yang nusyuz adalah istri yang merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya, sehingga dia tidak mau taat kepada suaminya. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan, wa nusyuzul mar'ati bughduha li zawjiha. Nusyuznya seorang wanita adalah ketika dia benci kepada suaminya, wa rafu nafsiha an ta'atihi, sehingga dia tidak mau mentaati suaminya karena dia emosi dengan suaminya atau tidak cinta lagi dengan suaminya. Makanya kalau secara status sosial, kalau istrinya lebih tinggi daripada suami, biasanya di antara efek sampingnya adalah istri ini lebih susah dikendalikan oleh suaminya. Ada banyak bentuk nusyuz yang dilakukan oleh wanita. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang nusyuz wanita, huwa an tanshaza an zawjiha wa tanfiru anhu bihaitsu la tuti'uhu idza da'aha lil firash aw takhruju min manzilihi bighairi idnihi wa nahu dzalika mimma fihi imtina'un amma yajibu 'alaiha min ta'ati. Wanita yang nusyuz dia lari dari suaminya. Terkadang dia tidak taat kepada suaminya ketika diajak ke ranjang, atau dia keluar rumah dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, atau perbuatan yang lain yang menunjukkan penolakan ketaatan kepada suami, sehingga istri yang minggat atau pergi tanpa izin suami dan seterusnya, ini masuk kategori istri yang nusyuz. Dan kalau wanita itu nusyuz, tidak ada hak nafkah, tidak ada hak tempat tinggal, menurut pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah Asy-Sya'bi, Hammad bin Salamah, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'yi, dan para ulama ashabur ra'yi dan Abu Thawr. Yang ke-14, boleh enggak wanita milih hidup melajang, tidak menikah selamanya sampai mati? Sebagian wanita memilih untuk hidup sendiri karena takut jika hidup bersama akan disakiti. Dia lebih milih sendiri daripada bersama disakiti, sehingga dia bertahan untuk melajang sampai mati. Apakah pilihan semacam ini dibolehkan? Coba kita simak penjelasan berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan walaysa 'alayhinna junahun ay yadhna thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizina. Dan para wanita yang telah berhenti dari haid disebut dengan al-qawa'id minan nisa allati la yarjuna nikahan, di mana tiada keinginan untuk menikahinya. Jadi lelaki kalau melihat wanita ini tidak akan ada rasa ketertarikan, mungkin karena masalah penampilan atau karena masalah usia dan seterusnya. Falaisa 'alaihinna junahun ay yadhna thiyabahun, maka boleh bagi wanita ini untuk melepas pakaian luarnya. Thiyab itu bagian luar. Jadi wanita punya pakaian dalaman yang melekat dengan kulitnya,
terus ditutupi dengan pakaian luar dari mulai kepala sampai kaki yang disebut dengan jilbab. Nah, pakaian luar ini untuk wanita yang dia sudah tidak ada harapan menikah, dilepaskan masalah. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Tapi kalau dia menjaga kehormatan dengan tetap memakai pakaian itu yang lebih baik. Ayat ini menjelaskan ada wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak ada ketertarikan bagi lelaki untuk menikahinya, sehingga ini menunjukkan wanita itu boleh bertekad tidak nikah selamanya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan di antara daftar orang yang mati syahid di luar medan jihad, kata Nabi SAW, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahadah. Wanita yang mati dalam keadaan jum'in termasuk wanita yang mati syahid. Yang dimaksud mati dalam keadaan jum'in adalah mati dalam kondisi masih gadis, belum menikah, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menegaskan bahwa menikah hukumnya wajib bagi para pemuda, akan tetapi beliau mengecualikan kewajiban itu bagi wanita. Beliau menegaskan bahwa wanita tidak wajib menikah. Dua dalil di atas menjadi alasan beliau untuk mendukung pendapatnya. Setelah membahas nikah bagi pemuda, beliau mengatakan, walaysa dzalika fardhun 'ala nisa. Nikah itu tidak wajib bagi wanita berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikah. Para wanita menopause yang dia tidak ada harapan untuk menikah. Dan berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, wal mar'atu tamutu bi jum'in. Wanita yang mati dalam kondisi gadis, syahidatun, dia mati syahid. Qala Abu Muhammad, kata Abu Muhammad, wa hiya allati tamutu fi nifasiha wallati tamutu bikran lam tutman. Itu adalah wanita yang mati karena nifas atau wanita yang mati dalam kondisi masih gadis, belum pernah hubungan badan. Disebut sebagai apa? Syahidah. Baik. Intinya di sini bahwasanya wanita tidak wajib untuk menikah. Nah, selanjutnya, tidak menikah itu beragam niatnya. Niat tidak atau hukum tidak mau nikah. Hukum tidak mau nikah. Satu, jika tidak mau nikah ini diniatkan untuk ibadah. Niat untuk ibadah, maka ini termasuk di antara praktek bid'ah. Dan ini pernah dialami oleh orang Nasrani yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Praktek rahbaniyah. Praktek rahbaniyah disinggung oleh Allah di surat Al-Hadid. Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Lalu Allah mengatakan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah. Rahbaniyah apa? Tidak mau nikah dengan niat ibadah. Ini namanya bid'ah rahbaniyah. Dan hukumnya haram. Karena ini termasuk salah satu pelanggaran yang dialami oleh tokoh agama Nasrani. Nah, lalu karena rahbaniyah ini haram, maka Nabi SAW marah ketika ada seorang sahabat yang ketika datang ke rumah istri Rasulullah SAW lalu minta cerita. Kemudian mereka mengatakan, aku tidak akan nikah selamanya.
didengar oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Tadi kalian yang ngomong kayak gini. Amma ana, adapun aku, fa asum wa uftir, aku kadang puasa dan tidak puasa. Wa anamu wa arqud, aku kadang tidur dan kadang salat. Wa ana wa arqud wa aqum, aku kadang qiyamul lail, tahajud dan aku kadang tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku nikah dengan wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang benci dengan ajaranku ini bukan bagian dariku. Sehingga praktek ini hukumnya apa? Haram. Enggak mau nikah biar bisa banyak ibadah. Yang kedua, tidak mau nikah dengan niat untuk apa? Atau tidak mau nikah karena takut masalah nafkah. Sehingga dia takut kalau nanti nikah dia akan tidak bisa memberi nafkah. Maka untuk lelaki ini hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para lelaki, para pemuda, siapa yang sudah mampu ba'ah di antara kalian. Ba'ah di sini adalah kemampuan memberi nafkah. Ini boleh karena kondisi kemampuan ba'ah. Masih ingat ya? Man istata'a minkumul ba'ah, kemampuan ba'ah. Yang kedua, untuk wanita. Kalau masalah takut nafkah ini bukan alasan. Karena wanita tidak bisa atau tidak berkewajiban memberikan nafkah. Yang ketiga, tidak nikah tanpa alasan. Kenapa kamu tidak mau nikah? Tidak ada alasan apapun. Maka bagi lelaki hukumnya dilarang. Karena ada kemungkinan ini akan menjerumuskan dia ke dalam zina. Kalau bagi wanita hukumnya boleh. Kalau bagi wanita hukumnya apa? Boleh. Sebagaimana dalil yang tadi kita sebut. Kamu kenapa enggak nikah-nikah? Saya pengen mati dalam kondisi masih perawan. Biar mati syahid. Silakan. Wallahu a'lam. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ibnatin lahu. Ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putrinya. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi ibnati. Bapak membawa putrinya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini putriku. Qad aban an tatazawwaja. Dia enggak mau nikah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada wanita ini, ati'ni aba, taati bapaknya. Faqala, lalu wanita ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu zawj ala zawjati. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan nikah sampai Anda jelaskan kepadaku apa hak suami yang menjadi kewajiban istri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak suami yang menjadi tanggung jawab istrinya, allau kana qarhatun, andaikan suami itu mengalami luka, fala hasabha, lalu dijilati oleh istrinya, ma'addat haqqahu, istri belum menunaikan hak suaminya, maka takut banget. Maka beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang jiwaku ada di tangan, yang mengutus Anda dengan kebenaran, la atazawwaju abada, aku tidak akan nikah selamanya. Jadi saat dia bersumpah demi Allah aku tidak akan nikah selamanya, tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tankihuhunna illa bi'izni. Jangan kau menikahkan wanita kecuali dengan izin wanita ini. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Syaibah dalam Musannaf, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.
sudah selesai sampai 3 bab. Masih ada 3 bab lain atau 4 bab yang belum sempat kita sentuh. Insyaallah bisa dibaca sendiri-sendiri oleh jamaahnya sehingga